wabarakatuh dan salam sejahtera untuk mengkabarkan karena terbatasnya waktu untuk kita sesi berikutnya tanya jawab. Saya buka dimana nanti kita depan aja. Saya perkenalkan dulu aja. Nama saya Muhammad Daud, pangkat AKP, terhitung mulai tanggal 8 Januari 2025 saya menjabat sebagai Kapolsek Menganti. Ini 1 bulan lebih 4 hari saya menjabat sebagai Kapolsek Menganti, yang mana TR-nya itu tanggal 11 Desember sebenarnya. 11 Desember telegram mutasi jabatan turun berhubung karena ada agenda Kamtibmas yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pemangku wilayah, di mana potensi kerawanan itu yang menguasai para pejabat lama, sehingga kita ditunda serah terimanya tanggal 8 Januari. Mohon dukungannya, mohon kerjasamanya, mohon saling membantu mengisi, memberikan informasi sekecil apapun masalah-masalah terkait kriminalitas maupun terkait masalah pengkondisian wilayah, sehingga terciptanya kondisivitas wilayah Kecamatan Menganti bisa terlaksana. Dan sampai saat ini alhamdulillah wilayah Kecamatan Menganti berkat sinergitas kami dari TNI, dari kecamatan, juga dibantu oleh pegawai desa, berjalan aman, lancar dan terkendali. Sebelum saya sampaikan terkait masalah Jumat Curhat, saya sampaikan tingkat kriminalitas di wilayah Kecamatan Menganti sebagai gambaran aja, bahwa beberapa hari ini kita mengamankan 2 kejadian. Jadi kedua kejadian itu pergesekan antar perguruan, yang mana waktu saya ada undangan konferensi kepala desa ya Pak, bisa minta doa restu sama seluruh kepala desa itu di Mojokerto sana. Kali kalau konferensi agak jauh-jauh sedikit Pak, kasih masukan yang agak tinggi-tinggi sedikit biar ada pikiran. Kalau ke Mojokerto aja kan terlalu dekat ya, kali jauh-jauh dikit lah. Jadi minta doanya beliau-beliaunya. Karena apa? Di tempat saya Polsek Menganti ditempati kedatangan rekan-rekan buser, yang mana dulu mereka itu anggota saya, mungkin karena hubungan emosional, walaupun TKP-nya di Diorjo, basecampnya itu di Menganti. Setiap hari ya Pak Lurah, kemarin Pak Lurah kesowan ke kantor, banyak rekan-rekan yang rambutnya gondrong hadir. Ruangan saya dijadikan acak-acakan karena tidak ada batas antara kami, waktu saya karena buser sama anggota, sehingga makannya aja di ruangan Kapolsek wis kotor kabeh lah gitu. Jadi alhamdulillah 2 kejadian yang mengarah terkait pergesekan antar perguruan sudah kita amankan. Yang pertama yang sampai meninggal dunia, penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia, alhamdulillah 1 pelaku utama dan 7 ketangkap semua. Kemarin Pak Lurah ini sampai nembung ke kita, kalau bisa Pak diselesaikan. Terkait masalah perkelahian antar perguruan Pak, ini ada kesepakatan antara pejabat utama, petinggi kita tingkat provinsi, gubernur, pangdam, kapolda, sampai turun ke wilayah, juga para dedekot-dedekot, pendekar-pendekar dari berbagai perguruan sepakat ketika ada kegiatan atau pergesekan antara perguruan tidak akan diselesaikan secara kekeluargaan, tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tidak bisa diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif,
walaupun kita ada Perpol 8/2021 yang menjembatani antara pelapor sama terlapor duduk bersama lewat keadilan restoratif, diselesaikan di tingkat pemeriksaan, di tingkat penyidikan. Jadi perkara-perkara nggak bisa sampai ke kejaksaan kalau memang ada permohonan dari pihak pelapor maupun terlapor untuk diselesaikan secara kekeluargaan, tapi tidak berlaku untuk pergesekan antar perguruan. Alhamdulillah, tapi Bu yang jadi miris itu apa? Pelakunya itu mayoritas anak-anak di bawah umur. Siapa itu anak-anak di bawah umur? Yaitu seseorang yang umurnya itu belum genap 18 tahun. Jadi 18 tahun kurang 1 hari itu masih anak-anak. Saya pernah menangkap pembunuhan di Sikapuk, itu yang sudah dibunuh tapi diperkosa 3 orang itu umurnya 18 kurang 1 hari pas pelaksanaan tindak pidana dilakukan itu. Ketangkapnya 1 minggu setelah kejadian tapi terhitung masih anak-anak. Dan ini pelakunya mayoritas anak-anak, Bu, miris gitu. Apalagi besok itu libur panjang, ya enggak? Pasti fenomena perang sarung ada, fenomena ngabuburit bareng ada, terus kebut-kebutan pasti banyak lah gitu loh. Jadi mohon Bapak kepala desa juga para tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di sini ketok tular keluarganya, sampaikan jam 10 malam wajib anak-anaknya masuk rumah. Nanti saya bilang masuk kandang, ada yang tersinggung juga masuk rumah. Apa? Saya itu mengacu pada peta kerawanan. Kita itu memetakan tingkat kerawanan, Bu. Setiap minggu itu para kapolsek analisa evaluasi diambil langsung oleh Kapolres. Tingkat kerawanannya itu piye sih? Jadi diambil tingkat kejadian tindak pidana itu di atas jam 11 malam. Alangkah enaknya, nyamannya orang tua ketika anaknya itu sudah jam 10 masuk rumah masing-masing. Sekarang punya HP, dihubungi, neng di warung sini dipanggil, dijemput, diarahkan untuk pulang. Kenapa? Jam 11 malam itu rawan-rawannya kejadian yang menyangkut masalah tindak pidana. Perkara yang satunya yaitu pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat, dan semua ditangani oleh Polres karena perkara-perkara yang menyangkut masalah pergesekan. Polres ini diberi wewenang untuk menerbitkan laporan polisi dan membantu proses penyelidikan. Semuanya sudah kita amankan, alhamdulillah. Menjadi percontohan bagi orang tua yang semoga aja anak-anaknya tidak akan terlibat lagi dan disampaikan diketularkan, Pak. Kasihan tuh orang tua yang memohon pada Kapolsek itu, Pak, tolong Pak. Dan tetap ketika terjadi ikut serta maupun pelaku utama di catatan kepolisian lewat SKTK yang diterbitkan Kanit Intel, saya hadirkan Kanit Intel juga, Bu, yang pakai kopiah putih itu pasti ada catatannya. Kalau yang bersangkutan itu pernah melakukan tindakan kriminal apa aja dituangkan di situ. Masuk apa lo gak iso, Bu? Masuk apalagi yang pemerintah ya, masuk TNI, masuk polisi pasti itu catatan administrasi yang sangat fatal. Belum masuk perusahaan. Ketika wawancara kita lihat itu selebaran SKCK-nya ada catatan kriminalitas, sudah menjadi pertimbangan tersendiri. Kasihan belum bisa membuat air matanya orang tuanya jatuh karena keberhasilan mereka, baru menangis terurai ketika anaknya ditangkap oleh pihak kepolisian. Bayangkan. Terus berikutnya, sekarang ini kan ada itu sambung langsung ke Pak Kapolres lewat Cak Roma, ada nomor teleponnya dan beberapa kali sudah kita tindak lanjuti terkait masalah pelaporan langsung, pengaduan langsung kepada Bapak Kapolres Gresik.
yang mana beliau dengan memberikan nomor telepon pribadinya dan ada operatornya, dan ketika ada masyarakat yang lapor langsung kita tindak lanjuti. Tindak lanjut itu ketika kita sudah selesai laksanakan dikirim ulang ke pengadunya bahwa komplain atau pengaduan bapak atau ibu sudah ditindaklanjuti oleh anggota dan sudah diamankan pelakunya. Dan kita sudah 8 kali dari Polsek Menganti ini yang langsung mengadu ke Pak Kapolres Gresik. Itulah kalau di medsos ada itu kepada Cak Roma itu. Yang pertama terkait masalah miras Pak, udah kita tidak lanjuti, 2 sudah kita amankan, BPBP-nya kita bawa ke Polres dan sudah selesaikan. Artinya apa? Selesaikan, kita dipiringkan karena miras itu dampaknya besar Bu, tapi penegakan hukum untuk pihak penjualnya itu minim gitu, karena kena tipiring aja. Tindak pidana ringan itu ancaman hukumannya 3 bulan atau bukan dan ya atau. Kalau zaman dulu itu cuma 15.000 aja. Kalau sekarang kejaksaan pengadilan kalau memutuskan itu disesuaikan dengan jumlah barang yang kita sita, 200.000, 100.000, tidak membuat jerah gitu loh. Tapi dampaknya kepada anak muda itu sangat besar. Ini saya sangat bangga ketika saya ada BAD ini, para pemuda dihadirkan. Besok Pak mohon masukan kepada Bapak Kepala Desa Musrem Bangdes, itu harus ada dialokasikan dana untuk pembinaan terhadap anak-anak muda. Dihadirkan itu Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kepolisian, memberi wawasan kepada anak-anak muda. Loh, itu generasi terus kita loh, yang terus teruskan perjuangan bapak-bapak ya, mereka buta hukum itu. Tahunya kalau ikut-ikutan mengeroyok, nggak ikut cuma gojek tok, dipikir nggak kena, nggak ngerti kan mereka. Coba dianggarkan Pak, jangan Musrem Bangdes itu kalau saya ikut itu cuma pembangunan fisik doang ya Pak, ya kan, pembangunan fisik, tapi untuk pengalokasian dana untuk pembangunan jiwa anak-anak itu, pemuda itu nggak ada. Coba Pak, 1 kali 2 kali dianggarkan, disisihkan anggaran itu ada, itu nggak apa-apa. Saya udah koordinasi sama Pak Camat itu, dihadirkan nama anak-anak muda itu. Coba perwakilan dari beberapa perguruan anak-anak, nanti kita hadir, diundang para muslimah, ngasih wawasan, ngasih masukan, ngasih ilmu-ilmu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Biar mereka membentuk keluarga ilmu yang didapat, wawasan yang didapat dari para seniornya yang hadir di sini, yang hadir pada saat itu ketika dialokasikan dana untuk mengumpulkan rekan-rekan. Monggo Pak Kepala Desa, saya dukung terkait masalah itu, saya tetap hadir dan nggak akan saya wakilkan. Gitu. Saya ini sakit, tapi saya karena sangat pentingnya kayak gini saya hadir. Gitu. Saya 1 minggu ini diare, tapi saya nggak minum obat, maksudnya biar perut saya kecil gitu loh. Saya cuma kalaunya sama anggota jasa sakit, ya nggak selesai di hari saya, tapi saya bersyukur perut saya tambah kecil. Gitu. Sejak di sini dikasih makan ayam panggang sama pecel belut terus sih, itu produk Indrosari, sehingga tambah gemuk gitu. Makanya saya bersyukur sakit situ, dan ketika ada kegiatan yang mengumpulkan warga ini saya tetap hadir gitu loh. Sangat berterima kasih Pak Kepala Desa ini, sangat perhatian sama warganya. Kemarin ada warganya yang dicoba polisi menghadap ke Kapolsek, saya kasih masukan dan petunjuk terkait masalah proses penanganannya. Yang kedua Bu, terkait masalah judi online dan narkoba. 1 hari saya dinas di sini, saya tes cek itu, coba sih tahananku kok kosong gitu, masuk sing menempati anggota-anggota yang bermasalah gitu. Akhirnya ditangkapkan apa itu judi online. Ada kepala desanya menghadap saya gitu loh, tak pikir kalau judi online saya dibayar piro gak gelem aku Pak, tak bilang gitu. Karena apa?
saya mengacu pada programnya Bapak Prabowo, astacitanya, dengan astacitanya yaitu memberantas judi online termasuk narkoba. Dan kemarin saya juga sudah melaksanakan Bu sesuai dengan program beliau, memberi makan gratis bergizi kepada adik-adik kita sekolah dasar yang sudah kita laksanakan di SD Bidis ya, sebanyak 190 adik-adik kita yang sudah kita beri makan gratis. Alhamdulillah, semoga sumbangsi pihak kepolisian lewat program-program Bapak yang dicanangkan Bapak Presiden bisa bermanfaat bagi adik-adik semua, bagi masyarakat semua. Terus takaran menariknya Bu terkait masalah kenakalan remaja sudah ya. Kenakalan orang tua itu juga diperhatikan juga loh Bapak. Kenakalan orang tua iya, setuju. Kenakalan orang tua itu lebih parah lagi. Apalagi orang tuanya banyak duit, betul nggak? Betul. Hukum Pak. Tapi ya separuh pengalaman pribadi nggak apa-apa itu. Jadi nanti dikumpulkan antara orang tua, anak-anak nanti kasih apa itu jangan pengalaman pribadi juga gitu. Jangan sampai nanti kita sudah melangkah tapi bersinggungan dengan hukum, akhirnya apa? Nanti keluarga terbengkalai karena masalah ulangan gitu. Berikutnya nanti dikupas habis sama yang punya gawe Bu, Bapak Kasat Dimas ini selaku perwakilan dari beliaunya Bapak Kapolres. Alhamdulillah sangat diistimewakan sekali di waktu ini dengan dihadiri langsung oleh beliaunya dengan kru yang mana kemarin tuh kita Jumat curhat yang terakhir sebelum sini tuh di Mojo Tengah. Di situ sudah ada perwakilan dari masing-masing desa Bu, nembung ke kita. Pak besok di desa Blingkang, Pak besok di desa. Iya, nggak tahu kok pikiranku kok mengarah ke Kolongwatu gitu. Padahal Bapak kesana itu nggak bawa apa-apa. Bisa ditanya. Pak Kapolsek sengaja bilang gitu biar kalau kesana bawa lagi gitu. Bisa ya. Alhamdulillah. Masuk. Dan kayak tadi itu ini kayak firasat ya, masa kepada Kapolsek itu sampai 3 kali itu. Kepada Kapolsek Bapak Muhammad sampai 3 kali gitu. Ini saya nggak diperkenankan di sini, apa nanti 3 kali amplopannya yang 3. Jadi saya juga pikir kayak gitu. Jadi nanti dikupas habis oleh beliaunya, mereka sing tahu resort terkait masalah Jumat curhat. Kita ini membackup program-program Polres Bu dengan memberi wawasan dan menampung aspirasi warga. Umum ada beliaunya disampaikan. Nanti semua aspirasi warga langsung disampaikan ke beliaunya, termasuk satu yang menjadi fenomena selama ini yang sudah saya ketuk tulangkan ke Pak Kepala Desa, di mana maraknya sonorek ya Pak ya. Nah, sonorek kemarin itu saya makan soto bersama sama Bapak Kapolres dan belum dilakukan sama kapolsek lainnya. Belum dilakukan sama kapolsek lainnya. Beliaunya bilang sendiri loh, saya nembung ke beliaunya dan tolong bantuannya terkait kebijakan pelarangan sonorek di wilayah Kecamatan Menganti, karena di sini sudah membudaya. Memang tidak diizinkan. Polsek tidak diberi kewenangan untuk menerbitkan izin. Polres juga di sana walaupun gelar toh akhir-akhirnya ujungnya tidak diterbitkan, tapi kita kan wajib mengamankan Bu. Kalau ada kegiatan itu kalau kita tidak amankan nanti ada apa-apa kita yang kena unsur pembiaran, periksa juga, salah juga. Akhirnya saya sampaikan ke beliaunya. Beliaunya bilang apa? Udah Pak Bupati aja nanti yang ngomong ke saya. Nah, Pak Bupati sekarang kan sohibnya Pak Kapolres Bu. Golf bareng-bareng, sepedaan bareng-bareng, futsal bareng-bareng. Iya kalau lihat di media, di medsos itu sama-sama terus. Bahkan jaga bola itu beliaunya berdua nonton bola di atas. Lo bayangkan. Saking apa? Sinerginya sama Pak dan Ramil. Pak dan Nim itu ditembuskan. Beliau kan punya wadah namanya ketua akadi ya Pak ya. Nanti ketua akadinya bilang ke Pak Camat, saya belum
tapi Pak Camat hari ini datang nanti saya nembus ke Pak Camat kalau saya sudah ngomong ke Bapak Kapolres mengarahkan kayak gitu loh. Nanti disampaikan ya Pak kalau saya sudah ngomong ke Pak Kapolres itu usah hidupnya itu Rudi berdiri kamu coba ngomong ke Pak Kapolres sekalian baik anak-anaknya yang masih punya anak gadis ini mas sudah dilamar saya yang kena bu sudah punya anak saya. Jadi udah tak sampaikan bener nih, saya udah menyampaikan ke beliaunya saking sayangnya sama warga Menganti, takutnya nanti kalau ada kegiatan apa-apa Pak Kepala Desa terus tidak ada izin dilaksanakan, terus ada warga yang intinya tidak senang dengan kegiatan tersebut, lapornya ke Cak Roma gitu Pak ada sondor kok dibiarkan sama kepolisian, datanglah timnya Pak Kapolres lewat pasukan Kolomunyeng ya Pak ya. Nah iya benar, ada pasukan Kolomunyengnya diberhentikan, apa nggak sakit bu, sudah DP sudah bayar, larang-larang terus dihentikan. Terus kalau sudah pasukan datang mereka kan pasti patuh. Contoh soal di Mengare itu, di Mengare kejadiannya sama sampai disitain semua itu peralatannya, itu masih berlangsung itu kita dihentikan sama tim Kolomunyeng itu, tim pasukannya Pak Kapolres itu. Akhirnya gitu, jadi alangkah indahnya, alangkah baiknya untuk menjaga kondusivitas wilayah, juga untuk menjaga ketentraman hati para petinggi desa, para petinggi pihak kepolisian dalam rangka mengkondisivitaskan wilayah sehingga hubungan kayak gitu itu dijembatani ya Pak. Sampaikan bocoran ya gini-gini kok aja. Lama belum Pak Tadi juga kemarin saya sampaikan ke ketua KD. Oh iya. Saya itu cuma dia Pak. Dibuntu sama bapak itu kasih durian ini 6 tok ini. Iya dikasih. Kurang papat Pak. Itu di sini saya baru ceblok. Kalau nggak di sini ya paling matur nuwun gitu aja. Enggak ini dulu aja. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Anak-anak besok kalau hadir ada kegiatan diartikan anak-anak mudanya. Senang saya kalau anak muda. Karena apa? Yang hadir kita besok ya mereka pribadi. Tak kasih ilmu masalah itu. Kebetulan saya selama hidup Belajar ini Pak.